Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Sahabatku pecinta dakwah Islamiyah, pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Manusia sebagai khalifatul ard oleh Allah telah diamanahi misi penting dan mulia di dunia ini. Salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam penggalan ayat tadi, yakni perintah qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari api neraka. Hal ini sahabatku telah selaras dan sesuai dengan apa yang ada pada ajaran syariat Islam yang kita telah kenal dengan maqasidus syariah. Apa? Yakni hifdzun nafas wa hifdzun nasl, menjaga diri dan menjaga keturunan. Sebagai makhluk hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan kita kemampuan untuk beregenerasi, memiliki pasangan, memiliki anak cucu keturunan, dan membentuk sebuah keluarga. Tentu saja, keluarga yang kita harapkan adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan generasi anak cucu keturunan yang kita idam-idamkan adalah anak-anak yang sonih-sonihah, berkualitas dan karimah. Pertanyaannya, bagaimana kiranya kita bisa mewujudkan harapan dan cita-cita yang demikian? Pemirsa dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada hakikatnya, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan untuk membentuk generasi yang berkualitas serta berakhlakul karimah, semua upaya itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Salah satunya yakni dengan memperhatikan faktor penting mengenai kesehatan diri dan juga kesehatan organ reproduksi. Mengapa organ reproduksi ini penting? Ya, karena dari sanalah kita nanti akan melahirkan dan mencetak generasi-generasi pemimpin di masa yang akan datang. Dalam konteks ini sahabatku, kesehatan organ reproduksi tidak hanya melulu soal fisik, tetapi juga meliputi banyak sekali dimensi. Apa saja? Seperti sisi emosional, sisi finansial, sosial, intelektual, dan juga spiritual setiap individu. Maka dari itu kita harus sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi ini harus dimulai sedari dini mungkin. Sejak kita remaja, saat sebelum menikah, saat menikah, kehamilan, pasca melahirkan, hingga nanti ketika kita mengasuh anak-anak kita hingga dewasa. Bercermin pada tujuan Sustainable Development Goals yang telah dicanangkan oleh PBB, salah satu tujuannya yakni good health and well-being. Hal ini sahabatku juga telah sesuai dengan misi kita, yakni membentuk generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Maka kita bisa mengkategorikan 3 periode esensial yang terkait dengan kesehatan fungsi serta sistem organ reproduksi dalam diri kita. Apa saja? Periode yang pertama dinamakan periode pre-konsepsi. Masa ini dimulai sejak kita remaja atau memasuki fase pubertas hingga saat sebelum menikah.
Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan pada saat ini? Pada masa ini tentunya kita harus memiliki pemahaman tentang pengetahuan mengenai fungsi dan juga sistem organ reproduksi. Hal ini penting untuk diketahui bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga para lelaki. Kenapa demikian? Agar kita semua bisa terhindar dari pergaulan bebas, resiko penyakit yang menular, dan juga dampak berbahaya lain yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan diri dan sistem organ reproduksi kita. Selanjutnya, tentu saja pemenuhan nutrisi dan asupan bagi tubuh kita juga harus diperhatikan. Makanlah makanan yang sehat, bergizi baik dan halal, dan jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan organ reproduksi kita. Masa yang kedua, pemirsa, adalah masa konsepsi. Hal ini dimulai sejak kita telah menikah hingga masa-masa kehamilan. Nah, di masa kehamilan ini tentu menjadi sebuah concern bagi kita semua bahwa nutrisi yang harus dimiliki oleh ibu hamil dan juga janin harus sangat diperhatikan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh pasangan yang memiliki ibu hamil, kita harus terus berkolaborasi secara aktif dan bekerja sama bersama para suami, para calon ayah, agar apa? Nutrisi dan juga kesehatan jiwa dan mental seorang ibu hamil tetap terjaga. Tentu saja hal ini dibarengi dengan check up kesehatan yang rutin, konsultasi dengan dokter kandungan atau tenaga kesehatan setempat juga harus dilakukan. Yang terakhir, yang juga harus kita perhatikan pada masa ini adalah dengan menghindari 3T. Apa saja? T yang pertama adalah terlalu muda. T yang kedua adalah terlalu tua, dan T yang terakhir adalah terlalu sering. Mengapa hal ini perlu diperhatikan? Ya, karena agar kita terhindar dari resiko kematian saat kehamilan, 3T ini harus betul-betul kita jadikan patokan dan pedoman bagi setiap muda-mudi atau setiap pasangan yang ingin memiliki anak dan juga keturunan. Yang terakhir adalah periode pasca melahirkan hingga penerapan pola asuh kepada anak. Di sini juga masa-masa urgen yang juga penting, pemirsa. Mengapa dikatakan demikian? Ya, karena hakikatnya menjadi orang tua itu berbeda dengan hanya sekadar memiliki anak. Anak tidak bisa memilih di mana dia dilahirkan dan siapa nanti orang tuanya atau keluarganya. Tetapi kita sebagai orang tua, kita harusnya sudah berkomitmen bahwa kita akan siap dan mampu menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik untuk calon-calon buah hati kita. Baik dari segi finansial, sosial, emosional, intelektual, pendidikan, serta kesehatannya. Oleh karena itu, saya berpesan kita harus mengoptimalkan 5 tahun pertama perkembangan anak dengan semaksimal mungkin. Salah satu caranya adalah dengan menghindarkan anak-anak kita dari kecanduan gadget dan lebih menggiring mereka untuk terus menyalurkan minat mereka dan juga seperti menggalakkan literasi yang bisa mendukung stimulus-stimulus positif yang bisa meningkatkan sensorik dan motorik mereka tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sahabatku, Fatayat Indonesia rahimakumullah. Dari penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa upaya menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan organ reproduksi adalah penting dan merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab setiap individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Hal ini penting karena bisa membantu kita untuk nanti membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Dengan demikian, insya Allah kita semua akan mampu menjalankan misi mulia dari Allah tadi, yakni ku anfusakum wa ahlikum, dan anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita akan menjadi dzurriatan thayyibah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Fahma Laila dari PAC Fatayat NU Donomulyo.
Generasi yang sehat melahirkan bangsa yang kuat. Sekian, syukran ala husni ihtimamikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.